Di suatu sore yang sedikit mendung, Sita sedang melamun di samping jendela. Sita sedang memikirkan kehidupannya. Sekolahku adalah rumahku, dan rumahku adalah sekolahku. Celetuk Sita sambil memandangi langit yang sedang mendung. Saat sekolah dilakukan dengan jarak jauh, tanpa bertatap muka, bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, dan hanya dilakukan dengan telepon genggam saja. Hari ini aku merasa benar-benar sedih dan bertanya, mengapa hal ini terjadi? Mengapa aku tidak bisa belajar di sekolah? Bahkan aku mengira hal ini hanya terjadi sementara saja. Akan tetapi nyatanya hal ini malah terjadi berangsur-angsur, malah hampir kurang lebih 1 tahun lamanya. Sita adalah murid SMP kelas 1 yang gemar membaca. Seperti teman-teman lainnya, Sita juga ingin bersekolah secara offline, bertemu dengan teman-teman, bertatap muka. Dengan situasi dan kondisi yang ada, tidak ditakdirkan untuk bertemu sementara. Sita berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya adalah seorang peternak bebek, dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang gemar menanam sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Ibundanya sering menanam tanaman di belakang rumahnya. Serta ia memiliki adik yang masih kecil. Saat ini dia merasa sangat menyusahkan orang tuanya karena harus menyisihkan sebagian uangnya untuk membeli paket internet. Karena hanya ayahnya lah yang banting tulang bekerja untuk keluarga mereka. Lamunan Sita seketika buyar ketika dia ingat bahwa paket internet dia akan habis besok lusa. Sita mulai kebingungan karena merasa tidak enak hati untuk meminta uang kepada ayahnya. Walaupun begitu, akhirnya Sita memberanikan diri untuk menemui ayahnya dan meminta uang kepada ayahnya untuk membeli paket internet. Sita menemui ayahnya yang sedang membuat kandang bebek di samping rumahnya. Ayah, paket internetku habis. Padahal setiap hari ibu guru selalu memberikan aku materi dan tugas. Bagaimana ya ayah? Apakah ayah sudah punya uang? Ucap pelan Sita kepada ayah karena tidak tega. Besok ya nak, sahut ayahnya merespon anaknya. Ayah sekarang belum punya uang, tetapi ayah akan usahakan besok kamu bisa beli paket internet nak. Bagaimana? Sesekali ayah melihat anaknya sambil menatap dan bekerja untuk membuat kandang bebek. Baik ayah, tidak apa-apa, paketku habis lusa nanti, sahut Sita dengan ceria untuk mencairkan suasana. Maafkan ayah ya nak, ayah belum bisa jadi ayah yang baik untuk kamu dan adikmu, sahut ayah yang masih merasa bersalah terhadap anak-anaknya. Tidak ayah, ayah adalah orang yang paling baik sedunia dan ayah yang paling ganteng sedunia, goda Sita. Ayah kembali tersenyum dan berkata, nak, usaha tidak mungkin mengkhianati hasil. Sita pun kembali ke rumah dan meninggalkan ayahnya karena mendengar adiknya yang sedang menangis. Dia kemudian berusaha untuk menenangkan adiknya
dengan menyalakan televisi untuk menonton kartun kesukaannya. Kemudian tiba-tiba mata Sita tertuju pada sebuah berita yang menyatakan bahwa pembelajaran online diperpanjang sampai waktu yang tidak ditentukan. Sita tambah merasa sedih. Kemudian Sita mencari ide bagaimana supaya dia tidak menyusahkan orang tuanya lagi karena selalu saja setiap bulannya membeli paket internet. Sita ingat bahwa ibunya gemar sekali menanam tanaman sayuran dan buah-buahan di belakang rumahnya. Kemudian dia menyambangi ibunya yang sedang memilah-milah tanaman yang bagus dan yang sudah busuk. Ternyata ibunya sangat rajin sekali merawat tanaman. Sayuran-sayuran yang ada di belakang rumahnya sangat subur dan banyak. Seketika Sita memiliki ide yang sangat cemerlang dan langsung meminta izin kepada ibunya. Dia ingin sekali berjualan bakwan di depan rumahnya dengan modal sayur mayur yang ditanam oleh ibunya ini. Ibu, sayuran ini banyak sekali. Bagaimana kalau kita jual saja? Tapi kita harus mengolahnya supaya kita bisa mendapatkan uang. Halo nak cantik, boleh silahkan saja. Lagi pula sayuran ini sangat banyak. Sayang kalau tidak digunakan dengan baik dan maksimal. Bu, bagaimana kalau besok kita berjualan bakwan di depan rumah? Nanti isinya tinggal kita isi dengan sayuran-sayuran yang kita miliki ini. Ide bagus nak. Nanti kita tinggal beli tepung dan minyak goreng di warung Ibu Siti ya, sahut ibu dengan senang. Siap ibu cantik sepanjang masa, celetuk Sita dengan manja kepada mamanya. Sembari membantu ibu membawa sayur mayur masuk ke dalam rumah, hati Sita sedikit lega karena ia dapat membantu keuangan keluarganya. Sita selalu ingat pesan ayah sejak kecil bahwa apapun yang dilakukan, selagi itu baik, lakukanlah. Dan Sita selalu mengingatnya. Ketika sedang berjalan masuk ke dalam rumah, Sita melihat bahwa bebek-bebek milik ayah sedang banyak bertelur. Kemudian Sita memiliki ide yang sangat cemerlang. Hari ini aku sangat bersyukur karena usahaku membantu ayah dan ibu sebentar lagi terlaksana. Tak selang beberapa lama, telepon genggam Sita bergetar, menandakan ada pesan masuk. Ternyata pesan itu dari guru yang menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa sekolah sedang mengadakan lomba menulis cerpen dengan tema pandemi. Sita kemudian berpikir bahwa dia bisa mengikuti lomba tersebut karena dengan hobi Sita yang suka membaca, Sita banyak sekali memiliki referensi ide-ide yang muncul di kepalanya. Sita berencana ingin menceritakan kesehariannya waktu di rumah saja. Dengan hati yang sangat senang, Sita mulai menulis kata per kata untuk dijadikan kalimat yang menarik dalam sebuah cerpen tersebut.